ada artinya sendiri nih. Artinya apa? Kurang lebihnya ini untuk mengenali. Nah, cara mengerjakannya teman-teman, kalian boleh mengerjakan. Halo, kita balik lagi di Ngetes, ngobrolin soal psikotes. Kita bakal langsung praktek cara ngisi ini nih. Tes wartek atau wartek tes. Salah satu jenis psikotes yang sering sekali ada ketika kita ngelamar kerja. Nah, cara ngisinya gimana? Kemudian maksudnya ada titik itu apa? Maksudnya ada garis itu apa? Terus ini sinyal nggak selesai tuh buat ngapain? Terus ini tuh diisi apa? Nah, kita akan bahas dan langsung kita akan praktek cara ngisinya gimana. Oke? Yuk, kita langsung praktek sekarang juga. Nah, baik teman-teman. Nah, di sini udah ada satu lembar tes wartek. Ini biasanya muncul nih di sejumlah psikotes atau di sejumlah tes-tes yang diadakan ketika seleksi pekerjaan. Salah satunya adalah tes kepribadian yang disebut tes wartek. Nah, di sini pertama-tama kita pastilah kita harus menuliskan nama kita siapa di sini. Kemudian ada tanggal pengerjaannya, tanggal berapa, misal tanggal 24 Mei 2022. Kemudian di sini ada usia kita berapa saat pengetesan ini sedang berlangsung. Selanjutnya nih di sini ada jenis kelamin kita, female atau male, kita lingkari aja salah satunya. Nah, kemudian di sini ada nih tanggal lahir kita, sebutin aja tanggal lahir kita. Tanggal 20 Januari 2002 misal, kita tuliskan di sini. Nah, setelah itu para instruktur tes pasti akan meminta kita untuk melihat di sini ada 8 kotak. Ada kotak A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini teman-teman kalian diharuskan melengkapi gambar yang sudah ada petunjuknya di masing-masing kotak. Usahakan kalian menggambar tidak melebihi dari garis hitam yang telah ditentukan ini. Nah, di sini. Nah, kemudian persiapkan juga nih sebelum kalian menggambar, persiapkan alat tulis berupa pensil 2B agar lebih jelas. Tidak boleh memakai bolpen, tidak boleh memakai spidol dan lain sebagainya. Usahakan kalian memakai pensil 2B. Nah, biasanya sih ketika psikotes berlangsung kalian disuruh membawa alat tulis pensil 2B, atau ada juga yang perusahaan atau tempat kalian melamar itu sudah menyediakan pensil 2B itu. Nah, perlu kalian ketahui nih teman-teman, di tes ini tidak diberikan waktu pengerjaan secara spesifik. Tapi agar kalian tidak membuang-buang waktu nih, tidak membuang-buang waktu untuk memikirkan, aduh mau gambar apa, mau bentuknya gimana. Nah, daripada kalian menghabiskan waktu untuk memikirkan mau gambar apa ketika tes sedang berlangsung, mendingan kalian memikirkan mau ngegambar apa sebelum kalian melaksanakan tes ini. Coba deh dirangkai sendiri atau dibayangkan deh mau gambar apa dari setiap kotak-kotak yang ada di sini, supaya nanti ketika tes kalian tidak menghabiskan waktu untuk memikirkannya. Nah, cara mengerjakannya teman-teman, kalian boleh mengerjakan dari kotak yang mana terlebih dahulu, terserah kalian. Tidak harus dari A, B, C, D sampai dengan H. Kalian juga boleh menggambarkan dari D, C, B, A, kemudian H, G, F, E, atau terserah kalian mau B, G, H, F, dan lain sebagainya juga boleh. Justru kalau bisa teman-teman jangan menggambar dari A, B, C, D sampai dengan H secara berurutan. Takutnya nanti kalian dinilai akan terlalu kaku atau terlalu ikut dengan aturan. Nah, di sini setelah kalian menentukan gambar mana yang akan dipilih, misal ini akan kalian berikan gambar. Ya, akan kalian bikin gambar, terserah untuk gambar mau kalian gambar apa saja, tidak ada masalah karena teman-teman di sini psikotes ini tidak ada jawaban yang salah maupun jawaban yang benar. Semuanya kembali lagi terhadap kepribadian kalian masing-masing gitu. Semisal nih kalian mau gambar dari D. Kemudian setelah kalian selesai menggambar, jangan lupa berikan nomor sesuai dengan urutan kalian menggambar. Misal pertama kali ngegambar kotak D, langsung kalian berikan nomor 1. Kemudian kalian memutuskan nih untuk menggambar di kotak G. Setelah kalian selesai menggambar kotak G, langsung kalian berikan nomor 2. Kemudian nomor 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini nggak kelihatan tadi ya.
Nah, jadi gini teman-teman, pastikan setelah kalian selesai mengerjakan satu kotak, langsung tuliskan di luar area kotak. Nah, setelah kalian selesai menggambar, instruktur pasti akan meminta kalian untuk menceritakan atau menyebutkan judul dari gambar yang telah kalian buat. Misal nih, gambar A ya, gambar A ini gambar apa misal? Tulisin aja gambar X, kemudian gambar Y, dan seterusnya. Diurutkan seperti yang ada di kotak. Nah, setelah kalian selesai menuliskan judul dari setiap gambar yang ada di kotak, instruktur pasti akan meminta kalian untuk menuliskan keterangan mana gambar yang paling kalian sukai, mana gambar yang paling kalian tidak sukai, kemudian mana gambar yang paling mudah, dan mana gambar yang paling susah menurut kalian. Nah, biasanya nih, di sebelah kanan nih, di sebelah gambar X gitu ya, mana yang paling kalian sukai biasanya akan ditambahkan plus. Kemudian mana yang paling kalian tidak sukai akan diberikan tanda minus. Kemudian misal gambar C nih, gambar C yang paling mudah, misal diminta dituliskan mudah. Kemudian mana yang paling susah biasanya akan, kemudian mana gambar yang paling susah biasanya akan diminta menuliskan di sini susah. Seperti itu teman-teman. Nah, ada juga beberapa instruktur yang memberikan instruksi berupa ketika dituliskan mudah, mereka menuliskan plus. Ketika dituliskan susah, mereka dituliskan minus. Kemudian di sini adalah suka atau tidak suka. Nah, ini nanti tergantung dari instruktur, bagaimana mereka memberikan instruksi. Nah, jadi gitu teman-teman. Kemudian perlu kalian ketahui juga nih, di sini terdapat 8 kotakan tadi kan. Masing-masing sudah kalian gambar menurut imajinasi kalian sendiri. Nah, di sini perlu sedikit nih kita jelasin nih teman-teman. Untuk gambar A biasanya nih menjadi ada artinya sendiri nih. Artinya apa? Kurang lebihnya ini untuk mengenali background teman-teman, basic teman-teman, atau lingkungan teman-teman itu seperti apa. Bisa tergambarkan dari sini. Kemudian yang gambar B ini biasanya adalah tentang fleksibilitas kalian, kemudian pelepasan emosi kalian itu seperti apa, yang menggebu-gebu atau yang lebih kalian itu bahasanya itu adalah slow gitu ya. Kemudian yang kotak C ini lebih ke arah capaian kalian, bagaimana kalian ingin mencapai sesuatu yang ingin kalian dapatkan. Kemudian yang kotak keempat atau kotak D ini adalah untuk menginterpretasikan betapa kesulitan hidup kalian, kemudian beban hidup kalian, dan cara pengelolaannya itu kayak gimana. Nah, masih ada di kotak E. Nah, kalau kotak ini lebih ke ketegangan kalian, kemudian capaian, pemenuhan atau keinginan dorongan kalian itu seperti apa, itu bisa diinterpretasikan oleh gambar E. Kemudian untuk F ini adalah untuk penyelesaian masalah, integrasi, kemudian keberpihakan kalian terhadap sesuatu itu bisa dilihat dari kotak F. Selanjutnya untuk kotak G, di sini adalah untuk memperlihatkan kelembutan kalian, kemudian kedewasaan kalian, penyampaian ekspresi kalian itu bisa tercermin dari kotak G. Nah, untuk kotak H ini adalah gimana sih cara kalian untuk membela diri, untuk ingin dilindungi oleh sesuatu. Namanya manusia pasti kan ada keinginan untuk mempertahankan dirinya teman-teman. Nah, kalau dari saya pribadi ada satu tips nih, ini juga bisa dilihat oleh HR atau oleh psikolog, ini sebagai bahan penilaian juga. Pastikan teman-teman dalam menggambar nih ya, tekanan jangan sampai terlalu ditekan atau terlalu tebal, atau juga jangan terlalu tipis. Kenapa teman-teman? Kalau dia menuliskan terlalu tebal, nanti dikiranya kalian orang yang terlalu agresif. Tapi sebaliknya, kalau tekanan kalian terlalu tipis, takutnya nanti kalian dinilai sebagai orang yang terlalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu tadi cara untuk ngerjain warteg tes teman-teman. Jadi tadi udah dijelasin tuh cara ngerjainnya gimana,
cara mengerjakannya itu dimulainya dari mana, kemudian ini maksudnya suruh ngisi apa, kemudian kalau gambar seperti ini ngelanjutinnya gimana, tadi udah dijelasin. Nah, semoga ngetes kali ini bisa membantu teman-teman ketika kalian menghadapi tes psikotes jenis kayak gini, jenis wartek tes gitu. Oke, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya di ngetes ngobrolin soal psikotes.